Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, serta malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini kita akan bahas pajak pribadi nih. Pajak pribadi yaitu terkait dengan tenaga ahli notaris ya, yang punya profesi sebagai notaris. Sebenarnya notaris ini memang nggak bisa lepas dari warga Indonesia ya, karena rata-rata warga itu pasti membutuhkan namanya notaris, terutama terkait berhubungan dengan sertifikat rumah, tanah, dan bangunan lainnya. Karena warga Indonesia pasti butuh untuk membuat sertifikat tersebut, pengesahan dan lain sebagainya itu dengan adanya profesi notaris. Nah, sekarang yang kita bahas adalah pajak notarisnya. Notaris itu kewajiban dan haknya dalam sisi perpajakan itu apa sih? Nah, sekarang kita bahas secara detail terkait peraturannya dan cara perhitungannya lah tentang pajak si profesi sebagai notaris. Sekarang kita coba lihat di dasar hukum. Ini ada saya mengambil sumber data dari DDTC di sini ya. Di sini ada dasar hukumnya terkait tentang notaris, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang itu dirubah sampai terakhir sekarang yang terupdate itu di Per 17 Tahun 2015, yaitu tentang norma perhitungan penghasilan neto Per 17 Tahun 2015. Dan ini juga berlaku untuk wajib pajak pribadi lainnya, entah itu akuntan, konsultan, dokter, pengacara, dan lain sebagainya ya. Semua, petani juga termasuk. Jadi semua warga Indonesia, orang pribadi yang punya usaha sendiri, nah itu bisa nanti menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau sering disebut dengan NPPN. Itu juga sudah diupdate terakhir di PMK ya, PMK nomor 54 tahun 2022 kalau nggak salah. Coba kita buka peraturannya. Kita set dulu ya, kita cari norma terkait norma. Seingat saya di PMK nomor 54 tahun 2022. Ini norma NPPN. Nah, ini ya, NPPN, perhitungan cara mengajukan NPPN, yaitu di PMK 54 tahun 2021 ya. Di PMK 54 tahun 2021. Itu update terakhir terkait NPPN. Nah, sekarang NPPN itu apa sih? Baik, kita balik ke dasar aturannya. Nah, untuk si profesi notaris tadi, dia bisa menggunakan norma perhitungan NPPN ini. Karena secara sisi pajak itu perhitungan pajaknya lebih kecil, sangat jauh lebih kecil daripada dia menggunakan tarif biasa. Nah, ini adalah definisi tugas si notaris ya. Biasalah pekerjaannya memberikan penyuluhan, membuat akte, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan gros, mengesahkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Itu terkait tugas notaris. Para notaris sudah pasti tahu lah apa tugasnya. Adapun haknya, ya haknya dalam sisi pajak ya. Dalam sisi pajak juga notaris sama dengan wajib pajak lainnya, baik badan ataupun pribadi. Mereka juga memiliki hak dalam sisi pajak. Haknya apa aja? Notaris memiliki hak untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran jika memang terjadi LB atau lebih bayar. Nah, notaris berhak mengajukan pengembalian. Namun biasanya ya, namanya pengembalian itu kan ada proses pemeriksaan. Nah, after pemeriksaan kita nggak tahu entah LB-nya dikembalikan atau bahkan bisa menjadi kurang bayar. Nah, itu wallahu a'lam ya. Tergantung si notarisnya, pencatatan atau pembukuannya sudah benar atau belum. Kalau udah benar dan yakin benar, pasti nggak ada yang diselewengkan atau dimanipulasi, ya silahkan. Nah, itu terkait hak notaris. Sekarang kita nggak jauh-jauh membahas tentang pekerjaan notaris dan segala macam. Kita coba cara hitungnya ya. Kewajiban notaris dalam lingkup pajak. Jadi notaris itu telah memenuhi ketentuan objektif dan subjektif wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Itu udah pasti harus, dan harus memiliki NPWP. Nah, apabila notaris memiliki usaha dengan peredaran usaha lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun pajak, maka notaris wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi walaupun statusnya notaris, jika memang omsetnya dalam 1 tahun lebih dari 4,8 M, maka wajib mengajukan sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Jadi wajib memungut PPN dan melaporkan
PPN di SPT masa setiap bulannya, baik itu nihil ataupun kurang bayar, itu wajib lapor PPN di setiap bulannya jika sudah PKP. Itu kewajiban salah satunya ya. Dan ini kewajiban lainnya ya, lapor PPh 25, 21 jika punya karyawan. Kalau nggak punya karyawan ya nggak perlu, tapi kalau punya karyawan juga bisa nggak lapor PPh 21 SPT jika memang karyawannya tidak kena PPh, jadi masih di bawah PTKP. Jadi tetap ada gaji tapi nggak kena PPh, nah itu nggak perlu lapor. Si notaris nggak perlu lapor SPT PPh 21 kecuali bulan Desember. Kalau Desember itu wajib lapor SPT PPh 21. Lalu melakukan kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan SPT orang pribadi di formulir 1770 yang harus dilaporkan di akhir, maksimal itu akhir Maret tahun selanjutnya. Nah, sekarang kita coba lari ke perhitungannya ya, ke perhitungan si notaris. Nah, ini terkait perhitungan notaris. Ini ya, garis apa ya? Highlight-nya di sini. Yaitu kondisi notaris menggunakan metode pembukuan. Kalau dia kan ada dua metode nih, ada pembukuan dan pencatatan. Kalau pembukuan seperti apa, kalau pencatatan seperti apa. Garis besarnya, kalau pembukuan, kalau dia omsetnya udah lebih dari 4,8 M, si notaris wajib menyelenggarakan pembukuan. Tapi kalau omsetnya masih di bawah 4,8, maka dia bisa melakukan pencatatan, tidak perlu pembukuan. Tapi kalau mau mengajukan pembukuan itu diperbolehkan. Nah, kalau dia menggunakan metode pembukuan, maka cara menghitung PPh-nya adalah penghasilan neto, ya. Penghasilan neto itu sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya usaha. Jadi selama 1 tahun periode tahun bukunya, penghasilan brutonya berapa atau grossnya berapa dikurangi dengan beban-beban. Beban sewa kantor, beban gaji karyawan, beban bayar listrik, beban apalagi lah, pokoknya semua yang berhubungan dengan kegiatan usahanya itu boleh dijadikan sebagai beban. Nah, itulah baru dapat penghasilannya ya, penghasilan netonya dari penghasilan bruto dikurangin biaya usaha. Dari penghasilan neto tadilah baru dihitung PPh-nya berapa gitu ya, baru dihitung PPh-nya berapa. Nah, jika kondisinya menggunakan metode pencatatan, lain lagi ceritanya. Jadi penghasilan netonya dicarinya dengan cara norma dikali penghasilan bruto. Kalau tadi kan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya. Itu kalau pembukuan. Lebih dari 4,8 M. Kalau pencatatan yang di bawah 4,8 M, mencari penghasilan netonya adalah dengan cara norma dikali penghasilan bruto. Normanya dapat dari mana? NPPN tadi, norma perhitungan penghasilan neto. Caranya mengajukan ya. Jadi bagi para notaris itu harus mengajukan NPPN dulu maksimal bulan ketiga dalam tahun berjalan. Misalnya tahun 2023 dia berarti maksimal harus mengajukan di bulan Maret untuk menggunakan tarif norma NPPN. Dan itu tarifnya berbeda-beda ya, nggak semua persentasenya sama. Jadi semua profesi itu berbeda tarifnya, ada yang 15%, ada yang 20%, ada yang 30%. Nah, kalau untuk notaris itu 50% ya, 50%. Jadi norma penghasilan brutonya berapa dalam 1 tahun dikali 50%, berarti separuhnya. Nah, itulah penghasilan kena pajaknya, baru dihitung nanti pajaknya berapa. Ini ya, ketika udah dapat penghasilan kena pajak, yaitu dari norma dikali penghasilan bruto, barulah penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi after mendapat penghasilan neto, norma dikali penghasilan bruto. Nah, penghasilan neto tadi dikurang dengan PTKP. Jadi si notaris ini kan punya PTKP ya. PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. Berarti kayak seperti karyawan lah, ada PTKP-nya gitu. Jadi setiap orang atau pribadi itu punya PTKP minimal 54 juta dengan status lajang atau gadis. Kalau menikah berarti tinggal tambahin aja 4.500.000. Menikah tambah 4.500.000, punya anak 1 tambah 4.500.000 dan seterusnya. Maksimal 3 anak. Nanti kalau dia statusnya kita buat kawin 1 atau kawin punya anak 1, berarti PTKP-nya adalah 58.500.000 ya. 54 juta ditambah 4.500.000. Itu kalau statusnya kawin punya anak 1. Tapi kalau jomblo ya berarti hanya 54 juta.
Nah, nanti mencarinya setelah dapat PKP ini tadi, penghasilan kena pajak, kita kurangin dengan PTKP-nya sesuai statusnya. Baru dapat hasil penghasilan kena pajaknya. Nah, dari PKP itu tadi baru kita kalikan tarif yang berlaku. Tarif pasal 17. Ya, 5%, 15, 25, 30 dan 35. Dapatlah PPh yang harus kita setor di akhir tahun maksimal Maret ya, maksimal bulan Maret. Kalau untuk pribadi ya, kalau badan ya April itu seperti itu. Nah, itu salah satu kewajiban perpajakan si notaris. Ada lagi kewajiban notaris jika dia mendapatkan project atau mendapatkan pekerjaan lah dari mungkin perusahaan, entah satu perusahaan atau beberapa perusahaan. Itu beda ya perhitungannya. Dari misal dari PTA, PTB, PTC. Misal si saya notaris, saya dapat hanya dari PTA aja nih, sekali aja dalam setahun atau 2 kali dalam setahun. Itu beda perhitungannya beda. Atau dapat dari PTA juga dapat dari PTB, itu perhitungannya berbeda ya. Perhitungannya berbeda. Kita contohkan dengan apabila notaris menerima penghasilan hanya dari satu pemberi penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Jadi dalam 1 tahun itu bisa 2-3 kali mendapatkan penghasilan dari PT tersebut. Misal dari PTA. Maka menghitungnya adalah DPP-nya yaitu penghasilan dikali 50%. Ya, dia dapat fee-nya dalam bulan itu 10 juta. Maka 10 juta itu dikalikan dulu dengan 50%, baru dikurangi dengan PTKP per bulannya. Kalau PTKP-nya 54 juta, ya 54 juta dibagi 12. Nah, itu PTKP-nya. Seperti itu. Lalu dapatlah PPh terutang. Nah, nanti DPP-nya dikali tarif pasal 17. Entah 5%, 15, 25, dan seterusnya. Itu kalau dari satu pemberi penghasilan yang sifatnya berkesinambungan. Lalu kalau untuk notaris yang dapat penghasilan tidak bersifat berkesinambungan, berarti dalam 1 tahun itu hanya 1 kali, tetapi juga mendapatkan penghasilan lain, ada dari PT lain, PT A, B, C, dia dapat penghasilan. Cuman semuanya nggak ada yang berkesinambungan. Nah, itu langsung saja dapat penghasilannya dikali 50%. Nah, dari DPP-nya langsung dikali tarif. Jadi nggak perlu dikurangin lagi dengan PTKP ya, nggak perlu lagi. Karena dia lebih dari 1. Nanti kalau setiap perusahaan pakai PTKP, begitu digabungkan nanti jadi KB pasti jadi KB akhir tahun nanti ya, dihitung di tahunan OP-nya. Nah, itu ya kurang lebih notaris seperti itu sih pajaknya. Dalam intinya notaris dengan pribadi orang biasa itu sebenarnya sama, cuman dia ada skema sendiri perhitungannya. Ya, dia juga bisa pakai NPPN dengan tarif 50%, itu lebih kecil pastinya daripada para bapak ibu notaris punya penghasilan full dalam setahun langsung dikalikan tarif pasal 17 hanya dikurangi PTKP doang, itu kan lebih ringan dengan menggunakan NPPN, norma perhitungan penghasilan neto. Jadi silakan para notaris ajukan NPPN biar pajak kalian itu lebih mudah dengan lebih kecil atau lebih murah, lebih kecil dengan cara legal. Karena ini legal ya, sah, bukan tidak sah tapi sah. Silahkan gunakan cara ini. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, dan mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika video ini bermanfaat, tolong bantu share ke teman-teman notaris lainnya agar kita semua mendapatkan kebaikan lah dari apa yang kita sampaikan ya. Balighani walau ayah, sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Itu kalau dalam hukum Islam. Ini kan kita punya ilmu ya lumayan gak 1 ayat lah istilahnya. Jadi ada baiknya kita sampaikan dan bisa membuat manfaat untuk orang lain. Sekian dari saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk video-video perpajakan selanjutnya. Ada kata yang salah yang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.